Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore. Kembali lagi dengan saya Bidan Sukmawati. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang alasan seorang bidan dan perawat harus menjadi seorang entrepreneur. Nah, kali ini saya senang sekali dan bahagia sekali karena kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang trainer, motivator, dan CEO dari lembaga training terbesar di Indonesia Timur, yaitu Sinergi Motiva Indonesia. Oke, langsung saja nih, Pak Sardin, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Gimana Ibu Sukma kabar? Alhamdulillah, kabar baik juga Pak Sardin. Selama ini Pak Sardin sibuk sekali ya, saya lihat. Sampai-sampai baru datang ke sini, baru sempatkan waktunya untuk hadir di channel YouTube saya. Terima kasih banyak Pak Sardin. Sama-sama. Terus ini kesibukan Pak Sardin apa sih saat-saat ini sehingga betul-betul sibuk, sehingga jam terbangnya banyak-banyak betul saya lihat. Iya. Kalau kesibukan saya keseharian, saya masih berfokus di bidang training. Ya, di bidang training motivasi dan beberapa agenda-agenda training yang saya garap hingga akhir tahun nanti. Jadi kesibukan saya sebenarnya masih fokus ke menggarap sebuah event. Gitu. Nantilah event apa nanti tunggu tanggal mainnya. Ya, betul. Dan mohon maaf karena memang saya baru menyempatkan hadir di acara hari ini, ya, meluangkan waktunya. Semoga bisa sharing-sharing dengan teman-teman bidan di seluruh Indonesia. Ya. Baiklah Pak Sardin, saya ini sebenarnya sudah beberapa pertanyaan ini yang saya mau sampaikan pada Pak Sardin. Semoga pertanyaan ini Pak Sardin bisa berbagi ilmu lah, berbagi cerita. Pertanyaan pertama saya Pak Sardin, bagaimana tips dan strateginya agar sukses menjadi seorang entrepreneur? Oke, ya baik. Jadi sebelum membahas lebih lanjut bagaimana sih menjadi seorang entrepreneur, ya, betul. Ya, kita harus paham dulu apa sih itu entrepreneur. Ya. Kan? Jadi kalau kita berbicara tentang entrepreneur, banyak definisi tentang entrepreneur atau wirausaha, usaha mandiri gitu. Ya, namun saya ambil kata kuncinya bahwa entrepreneur itu adalah suatu bidang yang menantang kita untuk bisa kreatif. Jadi entrepreneur itu lebih kepada ide-ide kreatif. Ya seperti bidangnya Ibu Sukma itu sangat kreatif sekali. Yang kemarin itu ada apa itu? Yang pelatihan apa namanya itu? Mamba Bispa. Itu satu ide kreatif di bidang kebidanan gitu. Betul. Ya, tidak kreatif. Selamanya harus persalinan ya Pak Sardin. Ya, tidak mutlak seorang bidan hanya sebatas membantu orang bersalin. Banyak sekali Pak Sardin. Dia harus ada kreatif, harus kreatif. Nah inilah namanya jiwa-jiwa entrepreneur. Ya. Itu jadi paham dulu. Jadi entrepreneur itu lebih kepada bagaimana kita membangkitkan motivasi diri dalam bidang kreativitas. Nah itu. Masalahnya nih Pak Sardin, teman-teman bidan di luar sana banyak yang takut untuk memulai bisnis. Kira-kira apa sih tipsnya biar mereka ini nggak takut begitu, nggak takut untuk memulai satu usaha? Ya, sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang bisnis, sebenarnya ada persoalan yang membuat orang stagnan sebenarnya itu adalah persoalan mindset. Ya, mindset bahwa nanti punya duit banyak baru bisa berbisnis, ya kan? Padahal tidak. Jadi sini ada mindset kita ubah mindset bahwa sukses di bidang entrepreneur itu tidaklah sulit sebenarnya. Yang penting kita mengikuti ada 3 pola yang diajarkan oleh guru saya, ya, ada namanya metode ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Bagaimana kita mengamati orang-orang sukses? Pasti Ibu Sukma punya panutan, punya role model, ya, siapa sih yang menjadi panutan saya. Kita bisa amati gimana caranya dia bisa sukses, kemudian kita tiru ya, kita tiru gayanya ya, tapi tentunya kita tiru adalah hal-hal yang positif. Kemudian kita modifikasi pakai cara kita masing-masing, karena Tuhan memberikan suatu talenta tersendiri kepada setiap manusia, bahwa setiap manusia itu punya skill tersendiri, punya cara kreativitas masing-masing. Jadi kalau berbicara tentang sukses di bidang entrepreneur, ya kembali lagi itu tips dasarnya.
cukup menggunakan amati di komunikasi. Saya ambilkan contoh gini Bu Sukma. Saya modeling seseorang, ya, umpama si A, ya si A. Saya mencoba amati kenapa orang itu bisa sukses, ya kan? Nah, saya coba, saya pelajari, ternyata dia itu rajin sholat subuh, ya kan? Ya. Nah, kalau sudah sholat subuh dia tidak pernah tidur lagi, ya kan? Dia cuma berkreativitas, pokoknya dia tidak tidur. Itu jadi saya pelajari kesehariannya, bangun pagi-pagi sekali setelah sholat subuh dia beraktivitas seperti biasa, ya. Kemudian dia sering rajin baca buku. Orang itu saya lihat kalau ada seminar-seminar dia ikut. Ada training-training yang berhubungan dengan kompetensi dirinya dia ikut. Nah, itu yang namanya kita tiru gayanya. Yang kita tiru itu hal-hal yang positif. Kemudian modifikasi pakai cara kita. Bukan berarti bahwa dia sukses karena ikut kelas-kelas training atau seminar yang harganya puluhan juta. Apakah saya juga mengikuti? Tidak. Kita kembali ke kekuatan kita masing-masing, ya kan? Nah, kekuatan itulah yang setiap manusia itu dimiliki, ya, yang diberikan Tuhan oleh kita, yaitu kemampuan beradaptasi. Jadi semua orang itu punya kemampuan untuk beradaptasi. Itulah namanya kekuatan eksekutif yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kalau setiap orang mencoba mengeksekut kemampuan tersebut, yaitu kemampuan eksekutif, maka dimodifikasi dalam bentuk di bidang entrepreneur dalam bidang apapun, itu saya pikir tidak terlalu ribet untuk kita menuju kesuksesan. Yang jelas jadi diri sendiri. Ya, betul. Gitu. Jadi teman-teman bidan jangan berkecil hati lah, ya kan? Kita harus punya kreativitas. Makanya pakai prinsip juga, berbaurlah dengan orang yang senang belajar, ya kan? Jadi kalau teman-teman siapapun, kalau kita bergaul sama penjual parfum, mau tidak mau kita ikut keciprat harumnya kan? Ya, betul Pak. Nah, bagaimana kalau Ibu Sukma bergaul sama penjual minyak tanah? Ya pasti juga berbau minyak tanah. Betul. Jadi tergantung kita bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan. Gitu. Jadi saya pikir sukses itu relatif, tergantung bagaimana orang itu bisa menyikapi dirinya. Itu Ibu Sukma. Ya, bagaimana orang itu mengubah dirinya sendiri begitu ya Pak? Yes, dengan mengikuti kondisi-kondisi alam ya. Jadi jangan memaksakan kehendak lah. Sebenarnya Pak Sadin, mereka ini selain takut memulai, mereka juga takut sebenarnya gagal. Ya. Makanya itu apa sih sebenarnya untuk mengatasi biar ketakutan kegagalan ini bisa bisa teratasi begitu Pak Sadin. Iya, jadi begini. Gagal ataupun gagal. Sukses itu dua hal yang pada dasarnya Tuhan berikan sama kita. Itu namanya, jadi gagal itu pun sukses. Jadi ternyata manusia dilahirkan itu dengan dua kesuksesan. Ada manusia sukses meraih keberhasilannya, dan ada manusia dilahirkan sukses meraih kegagalannya. Oh iya, betul. Iya, jadi ibaratnya seperti ini, ya. Memaksakan diri bersusah-susah payah untuk masuk surga itu jauh lebih baik daripada saya lengah-lengah untuk masuk neraka. Artinya adalah saya belajar semaksimal mungkin, ya kan? Ya. Agar saya tidak ketinggalan informasi. Ya. Nah gitu. Jadi teman-teman kenapa banyak takut gagal? Ini kan persoalan mindset. Kembali lagi persoalan mindset. Orang takut gagal, takut memulai, ya kan? Kenapa tidak mau memulai? Ya takut gagal. Nah jadi sebenarnya ada banyak tips. Salah satunya adalah kita harus kenal dulu namanya mental block. Ya nanti mungkin di sesi berikutnya barangkali nanti akan saya bahas, ya jika ada waktu akan saya bahas bagaimana sih kita mengenal mental block diri, kemudian bagaimana kita melepaskan diri atau menetralisir atau memanage mental block tersebut. Kalau kita sudah tahu bahwa seberapa banyak kita punya mental block dan seberapa pandai kita untuk menetralisir, saya yakin istilah gagal itu ada, tapi dia tidak bisa terlalu mempengaruhi dirinya sendiri. Ya. Gitu. Terus Pak Sadin, kira-kira teman-teman bidan dan perawat itu bagaimana cara untuk mengembangkan dirinya? Ya, kalau untuk mengembangkan diri ya tidak ada jalan lain, jangan berhenti untuk belajar. Ya, kemudian banyaklah membaca. Kalau ada seminar-seminar atau training atau pelatihan-pelatihan berhubungan dengan bidang keilmuannya, yuk diikuti.
sebagai contoh, saya ini bukan dari latar belakang kesehatan, ya apalagi bilang berhubungan dengan kebidanan, tapi alhamdulillah saya pernah sharing dengan teman-teman perawat. Iya. Kira-kira apa sih keterkaitan keilmuan saya dengan perawat? Adalah karena saya kan basically-nya kan ke hipnoterapi. Nah, jadi di perawat itu saya kasih berikan materi tentang hypnocaring. Jadi hypnocaring itu kita ajarkan tentang teknik-teknik terapeutik. Jadi terapeutik bagaimana seorang perawat berkomunikasi dengan baik dengan pasien. Kan tidak semua pasien untuk pasang infus tidak asal nusuk kan? Iya betul. Iya, dia harus bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik supaya pada saat masukkan jarum dia rasa tidak sakit. Iya. Karena di dalam hypnocaring selain yang tadi diajarkan, kita ajarkan juga namanya pain management, mengelola rasa sakit gitu. Jadi teman-teman bidan kalau mau mengembangkan diri, ya sering-seringlah ikut pelatihan berhubungan dengan pengembangan diri untuk meningkatkan kapasitas diri. Ingat, jadilah bidan di atas rata-rata. Nah, betul. Iya. Terus Pak Sardin, teman-teman bidan dan perawat itu kira-kira pelatihan apa yang bisa diikuti untuk pengembangan diri? Contohnya misalnya apa Pak Sardin? Ya tergantung kebutuhannya. Kalau kebutuhannya dia bagaimana saya menjadi seorang bidan yang bagus berkomunikasi, ya. Komunikasinya berdampak dan berpengaruh. Ya kalau bilang pengembangan diri ya bisa ikut kelas-kelas public speaking, ya kan. Kalau mau lebih kepada keilmuan, ya boleh di kelas-kelas hipnoterapi. Tapi ada satu keilmuan yang paling bagus diikuti, yang untuk semua jenis kalangan. Kalangan. Ya. Apalagi untuk yang seperti bidan atau membuka usaha seperti itu, saya ada materi namanya NLP for Entrepreneur. Oh. Ya. Jadi itu salah satu pelatihan yang diberikan dari Motiva Indonesia ya? Ya, salah satu produk kami di Sinergi Motiva Indonesia yaitu kelas NLP for Entrepreneur. Yes, keren. Ya, jadi teman-teman yang berjiwa wirausaha entrepreneur, ya boleh ikut di kelas kami. Kami akan direncana di bulan Oktober. Di bulan Oktober, wah iya. keren banget Pak Sardin. Oke, terakhir nih Pak Sardin, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman bidan dan perawat yang lagi nonton video ini? Oke, untuk teman-teman yang berprofesi di bidang apa tuh? Ya, perawat dan bidan khususnya. Ya, betul. Ya, jangan berhenti belajar. Ya, kalau ingin masuk dalam lingkaran entrepreneur, terus berkarya dan berbarulah dengan orang-orang yang memiliki jiwa belajar yang tinggi. Ya. Jadi kalau teman-teman perawat dan bidan, saya sarankan untuk mencari pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar yang berkaitan dengan keilmuan masing-masing bidan, ya, termasuk hipnoterapi, Mom Baby Spa juga. Mom Baby Spa ya lebih-lebih kan, Mom Baby Spa. Iya, betul sekali. Ya. Tapi saya jadi penasaran, sebenarnya Mom Baby Spa itu lebih kepada apa tuh Ibu Sukma? Lebih ke pelayanan ibu dan anak terutama. Iya, apalagi kan sekarang Pak Sardin, sebenarnya teman-teman perawat dan bidan itu banyak yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, cuma terkadang mereka tidak sadar bahwa jasanya ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itulah saya katakan tadi, ide kreatif, itulah namanya entrepreneur. Jadi apapun bidang kita, kalau kita bisa mengeksplor, nah itulah yang dinamakan entrepreneur di bidang itu. Makanya di kelas kami namanya NLP Entrepreneur, kami mengupas tuntas strategi dan keilmuan di entrepreneur, ya, dengan teknologi NLP teknologi mind technology lah istilahnya. Ya, mind technology. Kita menggunakan pola-pola seperti itu. Baiklah, terima kasih banyak Pak Sardin atas waktu dan sharingnya sore ini. Sukses selalu buat Pak Sardin. Ya, sukses Bali Bu Sukma. Oke, teman-teman, itulah tadi bincang-bincang santai kita dengan Pak Sardin, salah satu motivator dan CEO dari salah satu lembaga terbesar di Indonesia Timur, yaitu Sinergi Motiva Indonesia. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. See you.